Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan volume. Volume apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah volume kubus. Jika digambar, bentuk kubus akan kira-kira seperti ini, memiliki sisi-sisi yang sama. Jika misalkan ini adalah 5, maka sisi lainnya pun 5. Ini ciri-ciri dari kubus. Nah, bagaimana untuk mencari volumenya? Untuk mencari volume kubus adalah sebenarnya untuk mencari volume bangun ruang cuma satu, luas alas dikali tinggi. Tidak ada rumus yang lainnya. Namun, kita perlu perhatikan tentang luas alas. Nah, alasnya nanti ada yang bentuknya segi 4, ada yang bentuknya segitiga, atau bentuknya bahkan ada yang segi 5. Dan ini yang membedakan nanti untuk mencari volumenya. Nah, kalau kubus sendiri karena bentuknya atau alasnya berbentuk segi 4 atau persegi, jadi sama sisinya, ini semuanya sama, maka untuk luas alasnya adalah sisi dikali sisi. Artinya sisi dikuadratkan. Maka untuk volumenya adalah tadi ditulis lagi luas alas dikali tinggi, sedangkan luas alasnya adalah persegi, maka luas persegi dikali tinggi, maka akan menjadi sisi kali sisi kali tinggi. Nah, kita juga harus perhatikan di sini bahwa yang namanya persegi itu sama ukurannya, maka tingginya pun akan sama. Nah, ini adalah tinggi dari kubus, maka tingginya pun akan sama. Ini adalah 5. Nah, karena tingginya sama, maka tinggi ini diganti dengan sisi. Jadi kesimpulannya adalah untuk volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, atau bisa ditulis V sama dengan sisi pangkat 3. Jelas ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang volume balok. Volume balok agak sedikit berbeda dengan volume kubus. Karena kalau misalnya kita gambar balok kira-kira akan seperti ini, di mana panjang, lebar, dan tingginya memiliki ukuran yang berbeda. Nah, ini dikatakan panjangnya, ini dikatakan lebar, dan ini yang dikatakan tinggi. Semuanya berbeda. Kalau sama ya kubus namanya. Nah, karena semuanya berbeda, maka kita bisa tuliskan untuk volume balok. Rumus asalnya adalah luas alas dikali tinggi. Ini rumus asalnya. Cuman kita lihat alasnya. Alasnya berbentuk segi panjang, ada lebar. Kita sudah pelajari ini di SD. Kalau misalnya untuk menentukan luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, berarti karena luas alasnya adalah persegi panjang, maka luas alas bisa kita ganti dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Kesimpulannya adalah volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita lanjutkan dengan yang ketiga.
Yang ketiga yang akan kita bahas adalah volume prisma. Prisma itu adalah sebuah bangun yang alas dan atasnya itu sama bentuknya. Contoh misalnya di sini saya akan gambar. Nah, anggap aja gambarnya bagus. Pengenalan dulu. Ini adalah prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Yang kedua, sebenarnya balok dan kubus itu termasuk ke dalam prisma. Prismanya prisma segi 4 karena alasnya berbentuk 4 persegi dan ini persegi panjang, jadi termasuk ke dalam golongan prisma. Contoh lain adalah misalnya prisma segi 5. Kira-kira gambarnya kayak gini. Gak bisa gambar nih, cuman terpaksa. Nah, ini dinamakan dengan prisma segi 5. Itu. Untuk volumenya bagaimana? Volumenya sama aja, luas alas dikali tinggi. Lagi-lagi tergantung, ini tergantung alasnya. Jika alasnya segitiga, maka menggunakan luas segitiga. Jika alasnya segi 6, ya nanti kita bicara di lain kesempatan khusus untuk membahas prisma segi 6. Nah, banyak dibahas di kelas ataupun misalnya yang keluar di UN biasanya hanya prisma segitiga. Nah, untuk prisma segitiga gimana cara menentukan volumenya? Tadi kan udah luas alas dikali tinggi, sedangkan alasnya sama dengan segitiga. Luas segitiga itu kita sudah pelajari di bab yang lalu, itu adalah alas kali tinggi dibagi 2 atau 1/2 kali alas kali tinggi. Maka luas alas ini kita ganti dengan luas segitiga, yaitu alas kali, nah ini alas dikali tinggi dibagi 2 kali tinggi. Ini untuk prisma segitiga. Ya, kemudian kita akan bahas yang terakhir di bangun ruang sisi datar, yaitu limas. Limas berbeda dengan prisma. Kalau prisma ada alas dan ada atapnya, kalau limas cuma ada alasnya. Ini kita tahu alas ada di bawah. Nah, penamaan prisma itu sesuai dengan alasnya. Penamaan limas itu adalah sesuai dengan alasnya, sama dengan prisma gitu. Dan kalau misalnya di sini kita sebut dengan limas segi 4, ini limas segitiga, dan ini tentu limas segi 5. Itu untuk penamaan. Terus kemudian nanti akan kita cari berapakah volumenya. Nah, sebelum mencari berapakah volumenya, kita harus tahu dulu untuk volume itu bisa dicari dengan apa. Nah, berbeda dengan persegi balok dan juga prisma. Untuk limas agak berbeda karena ini juga bentuknya berbeda. Di sini ada titik puncaknya. Nah, maka untuk mencari volume limas itu tidak luas alas kali tinggi lagi, tapi 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Jadi ada 1/3-nya gitu, jangan lupa. Ini berbeda sendiri. Nanti pembuktiannya di video yang lain gitu ya, karena lumayan panjang. Di sini kita hanya mencari volume saja.
Nah, untuk volume limas itu ada sepertiganya. Nah, luas alasnya sama kayak tadi, tergantung alasnya apa. Kalau alasnya segi 4, ya luas segi 4. Kalau alasnya segitiga, ya luas segitiga. Itu untuk volume limas. Nah, selain mencari volume di bangun ruang sisi datar ini, kita juga akan mencari luas permukaan. Nah, kita akan mencari luas permukaan. Yang tadi kita bahas adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Yang ini akan kita bahas luas permukaannya seperti apa. Dimulai dari kubus dulu, karena ini yang paling mudah menurut saya. Kubus itu karena sisinya sama, sisi-sisinya sama. Kalau ini dibuka, maka jaring-jaringnya akan kira-kira ini gambarnya. Ini boleh di sini, ini boleh di sini. Yang penting ada yang di atas satu, ada yang di bawah satu. Kalau dua-duanya di bawah nanti bolong, ya. Jadi di sini ada berapa bagian? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Karena semua sisinya sama, semuanya sama. Nah, ya, ini semuanya sama sisinya. Maka untuk mencari luas permukaannya tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali apa? Ya 6 dikali luas persegi. 6 dikali luas persegi. Luas persegi itu apa? Luas persegi itu sisi dikali sisi. Jadi kita bisa tulis 6 dikali sisi pangkat 2. Ini untuk luas permukaan kubus. Kita lanjutkan pada luas permukaan balok. Ya, beda gambar dengan kubus. Ini balok kira-kira seperti ini. Kita buka. Nah, ini ada bagian yang pendek, ada bagian yang panjang. Karena beda ukurannya, panjang dan lebarnya tuh berbeda. Misal, kalau misalnya ini di sini, kan nanti akan berlawanan. Yang pendek dengan yang pendeknya lagi, yang panjang dengan yang panjangnya lagi. Nah, terus kita lihat luas permukaannya apa? Di sini kan ada, di sini ada kalau misalnya ini kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, ini yang panjang adalah panjangnya, ini lebarnya. Dan kita lihat ini adalah tingginya. Nah, ini tinggi. Nah, ini apa? Ini lebar, ya. Nah, kita lihat ada panjang, ada lebar. Nah, ini juga lebar. Ini panjang, ini masih sama panjang. Nah, maka untuk luas permukaan balok adalah ini yang panjang dan panjang. Ini misalnya ini 1, ini juga 1 yang sama. Terus misalnya ini 2, ini ada 2, terus ini 3, ini juga 3. Maka ada 2. Nih, yang 1 ada 2, yang 2 ada 2, yang 3 ada 2. Ketika kita kalikan 2 dikali, nah, panjang lebar. Jadi panjang dikali lebar. Ditambah di sini ada panjang dan tinggi. Ini panjang, ini tinggi. Nah, ini misalkan ini yang hijau, biar kelihatan ini tinggi. Terus kemudian ini panjang, ini tinggi, maka bisa kita kalikan dengan panjang dikali tinggi. Ada 2, panjang tinggi. Nah, terus kemudian ditambah ada juga lebar tinggi. Nah, ini ada lebar, ada tinggi. Ini lebar, ada tinggi. Nah, jadi lebar kali tinggi.
Ini untuk luas permukaannya adalah 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini luas permukaan balok. Yang ketiga, kita langsung aja dengan luas permukaan prisma. Berbeda dengan balok dan kubus, luas permukaan prisma itu bisa dicari dengan, bisa gambar dulu biar kelihatan. Nah, ini gambarnya kira-kira seperti ini. Di sini kan ada alas, ada atap gitu ya. Nah, kalau misalnya dibuka si prisma ini, kita buka, maka nanti akan ada alasnya 2. Nah, ini pinggir-pinggirnya, ini pinggir-pinggirnya. Nanti di sini ada ini alas, bisa ini atap, gitu ya. Jadi ada alas dan otomatis si alas ini dan ini akan sama dengan si atapnya. Jadi ada berapa? Ada 2. Jadi untuk luas permukaannya adalah 2 dikali luas alas. Nah, alasnya tergantung, nanti segitiga ya luas segitiga. Terus kemudian nah di sini akan ada persegi panjang kan 3 gitu ya untuk sisi-sisinya itu, maka akan ditambahkan dengan jumlah luas, ini jumlah luas sisi tegak. Nah, jumlah luas sisi tegak yang ini maksudnya. Nah, ini 1, 2, 3 nanti dijumlahkan. Jadi misalnya kita luas 2 kali luas alas ditambah luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Nah, ini 1, 2, 3. Biar sama 1, 2, 3. Nah, ini dijumlahkan. Jadi kesimpulannya adalah untuk LP luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak gitu ya. Ini untuk prisma. Kemudian yang terakhir ada limas. Bagaimana cara untuk mencari ini limas? Saya gambar. Yang paling gampang adalah limas segi 4. Nah, anggap bagus kalau kita buka, maka ini, nah gitu, ada 1 persegi atau segi 4 dan ada 4 segitiga, 2, 3, 4 kayak shuriken ya kalau di film Naruto gitu. Nah, terus kemudian bagaimana mencari luas permukaannya? Luas permukaannya tinggal dijumlahin aja. Luas alas nanti akan ditambah dengan luas sisi yang tegak. Sisi yang tegak. Luas sisi yang tegaknya kalau di limas segi 4 adalah segitiga. Sama sih, mau limas segi 4, mau limas segi 5, sisi tegaknya akan berbentuk segitiga. Jadi di sini dikatakan luas alas ditambah jumlah ya, ini jumlah luas segitiga. Nah, gitu.
alasnya tergantung dari maunya apa. Misalnya kalau luas prisma segi 4, maka kita akan temukan luas alasnya, luas alas segi 4 ditambah jumlah luas segitiga. Jumlahnya ada apa? Ada 4. Luas alas tambah luas segitiga 1 tambah luas segitiga 2 tambah luas segitiga 3 dan ditambah luas segitiga 4. Itu untuk teori dari volume dan luas permukaan. Nanti kita lanjutkan dengan contoh soal.